La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Kata hati yang seperti apa yang memang itu parameternya tuh benar gitu Bu ya. Indikator atau parameternya apa kalau bahwa yang dalam hati itu benar seperti itu Bu ya. Baik. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang parameter benar menurut hati atau ya kebenaran dalam hati itu parameternya apa begitu? Ini. Ya, pertama ada standar umum. Parameternya adalah syariah. Iya. Ini standar umum. Kita menguji kebenaran orang itu kan ada standar syariahnya. Iya. Ngomongnya, berjalannya, berkatanya, ya kan, pekerjaannya, sumber rezekinya, bagaimana dia memperlakukan anak dan istri. Saya tidak kagum ketika melihat ada orang begitu sopan, santun sama orang lain, tawadhu, tapi ketika di rumah selalu membentak-bentak istrinya. Apa nggak kebalik nih? Yang kita hormati ya istri dulu dong, belum orang lain. Itu gimana lagi? Yang dia yang masak, dia yang dalam pelukannya juga kemudian malam kiri, kok kenapa kok galak banget sih, apa nggak terbalik? Nah itu sampai dari mana, sampai ukurannya semua sedang dipakai. Nah tetapi nanti pada akhirnya untuk tahapan kedua setelah syariat itu sudah kita lihat benar semuanya, habis kencing cebok, wudhunya benar, sholatnya benar, tawadhunya benar, kalau janji ditepati, kalau utang ya bayar, ya masuk kerja ya tepat waktu, pulangnya tepat waktu, dan seterusnya kan gitu. Ya sudah selesai. Nah tetapi itu juga tidak granted, tidak dipastikan itu benar, karena banyak hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak tahu, urusannya urusan hati. Sebab banyak orang berbuat sesuatu bermacam-macam, ya sangat variabel, sangat tinggi sekali, sampai kepada banyak orang berbuatnya dalam pura-pura. Banyak kok. Kita kan sering tertipu kan, kalau orang-orang munafik kan tertipu gitu. Kita percaya aja. Ya datangnya topiknya baik-baik, assalamualaikum, duduknya rapi, ngomongnya bagus, pinjam utang 10 juta, kali kasih nggak bayar, ya kan? Tapi orang yang jujur karena ngomongnya standar aja, oke, saya lagi perlu nih 10 juta. Kita sering tertipu, jujur aja kan gitu. Karena dia netnya nipu, jadi ngomongnya pakai sorbannya bagus, duduknya rapi sambil bawa tasbih kan gitu. Ngomongnya manis begitu begini, nyanjung saya dulu kan gitu. Lama-lama kan percaya kaset. Jadi kita sendiri dalam kehidupan ini banyak kita ditertipu oleh bentuk lahiriah. Sebab fikih itu hanya ngurusan yang lahir. Ya, hati itu di luar wilayah fikih. Nah makanya yang menjadi standar tetap saja kita berlakukan syariah gitu. Adapun nanti benernya apa sampai hatinya, ya kita akan tetap mengatakan wallahu a'lam kalau hati mah. Itu saja persoalannya. Ya, jadi nanti kebenaran pun pada akhirnya adalah juga tetap tidak bisa mutlak. Kebenaran itu sifatnya adalah subjektif dan juga relatif. Dan sekali gitu. Ya, jadi ukurannya standarnya adalah dengan cara syariat saja. Itu kita sudah selesai tugas kita secara syariat. Seorang pimpinan menilai bawahannya. Kan udah ada ininya, aturannya, kuesionernya ada, lulus sih ya. Sampai saya pernah dari cerita dengan Pak Sarwaedi, saya ngobrol sampai pagi Pak. Dia bilang, Pak Sakor, saya belum panggil dia waktu itu, tahu nggak Manggala 10 the best 10 Manggala itu pelantara Pancasila. Salah satunya terkena kasus pembunuhan. Iya kan? Ya nggak bisa pakai ilmu sih gimana? Iya kan? Jadi malah terkadang orang-orang yang benar itu malah kita tidak memperhitungkannya.
Yang seperti saya ulang-ulang, orang yang sederhana, buta huruf, sebagai kuli lah di rumah nenek saya, namanya Mang Kadim namanya. Dia orang baik kok. Dia menghitung sendiri, dia mengontrol sendiri. Di tengah dia sedang mengisi bak majikannya, dikasih makan oleh nenek saya nasi goreng anak gembala, ya. Nasi goreng anak gembala itu nggak pakai minyak, hanya cabai sama bawang sama garam, terus diterlengkal itu di apa namanya penggorengan tanah itu, bisa disangrai gitu sama nasinya sampai setengah geseng lah gitu. Setelah saya makan, dia masuk lagi ke bak yang sedang diisi, tinggal sekilan lagi kurang penuh, mesti harus diisi sepenuhnya supaya apa yang saya makan menjadi halal. Dia bukan profesor kok, tapi hatinya baik. Ya seperti itulah ya pastinya ya. Jadi jangan berkecil hati bahwa harus jadi kiai dulu, enggak usah. Yang penting binalah hatimu dari dirimu sendiri. Cobalah pertanyakan setiap makan, katakan. Udah sekarang nggak usah kita sendiri ya. Seorang istri, coba siapa di antara kalian yang ada yang ketika dikasih uang dia bertanya, "Aa, ini uang halal atau haram?" Ada yang nanya gitu? Coba ceritakan, ceritakan dari kan gajinya 6 juta setiap bulan, kok ini ngasih uang sampai 20 juta. Tolong dong ceritakan ini dari mana uangnya. Ya rewel. Nah, itu istri yang udah mau lihat. Kalau kita punya istri seperti itu, kamu nih bener semua kok. Iya. Jadi kaca kuningnya seorang istri punya peran penting untuk membuat suami Anda benar. Makasih. Baik, seperti yang disampaikan dari awal bahwa pembacaan Irama Cinta malam hari ini sampai jam 1 dan sekarang kita sudah berada di jam itu. Untuk itu yang terakhir itu saja ada closing statement, dan closing statement yang pertama saya berikan waktu virtual udah ada lagi tak? Oh, ya, saya berikan ke Irjen Dr. Dik Mulyana. Silakan Pak Dokter. Jadi mohon maaf Buya, karena Buya ngambil Irama Cinta itu dengan judul Jawaban Hati. Barangkali closing statement dari saya ajakan kepada semua sang kekasih, dalam arti adalah murid-murid Buya yang dipesan oleh akunya sang mursyid. Mari kita belajar mengasah kepekaan atau sensitivitas hati agar hati kita tetap terpelihara menjadi cermin dalam menangkap kebenaran ilahiyah. Itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irjen. Untuk berikutnya closing statement ya. Pada pendengar. Silakan Bu ya. Ya, jadi nanti ketika kita juga sudah mulai gemar berbuat baik, menolong orang, jangan terburu Anda sudah jadi orang benar. Ya. Sebab ketika kita berbuat baik juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Dua orang sama-sama berbuat baiknya, mungkin jumlahnya sama, uangnya sama, tetapi kondisi jiwa yang berbeda akan membuat kualitas kita berbeda. Ketika ada seorang pengemis datang mengatakan, "Pak, tolong saya 3 hari belum makan," tetapi dia bawa lalat, banyak gorengnya, baunya busuk. Kita terburu-buru ngambil uang 10.000 nih supaya dia cepat pergi. Kita menolong orang karena kita tidak tahan dengan bau busuknya itu. Apakah itu kebaikan? Ya, kebaikan. Ya, kebaikan. Belum kebenaran. Baru baik. Makanya jangan mencari yang baik, mencari yang benar. Kalau baik mah relatif, ada baik, ada gak baik, ada kurang baik, ada terbaik. Tapi kalau benar, kurang secimit aja, bener nggak? Nggak bener. Maksudnya mah bener, mau kurang secimit. Kurang serambut. Kurang sekecil pun namanya udah nggak benar kan gitu. Kemudian ada lagi orang membantu
datang orang, kita tidak kenal pertama kali, tapi dia betul-betul membutuhkan bantuan karena anak istrinya belum makan, kena PSBB, bantuan telat datangnya gitu, dioper ke Ciamis dulu gitu. Akhirnya kita kasih juga lah berasnya, uangnya segala macam. Kemudian yang ketiga, ada lagi orang datang minta bantuan, tapi orang itu dulu pernah membantu kita ketika susah. Waktu masuk Akpol dulu dibantu gitu. Ya kan gitu. Aduh, kan kebaikan kan dia seumur hidup, ini kan masa depan seorang anak kita. Datang minta bantuan, uang nggak ada, memaksakan diri pinjam dulu. Ya kan gitu. Itu lain lagi. Nah, yang keempat ada lagi, ada orang datang minta bantuan yang dulunya pernah menjahati kita, yang pernah menghina kita waktu dia kaya, karena jatuh miskin minta bantuan. Kita bantu juga. Berbeda. Kalau Anda menolong orang karena dulunya pernah berbuat baik kepadamu, semua orang bisa melakukannya. Iya. Lebih kita berbuat baik kepada orang yang dulu pernah menjahatimu, tidak semua orang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang hebat, yang hatinya mulia. Makasih. Luar biasa.